Laporan studi kasus. Nah, pada studi kasus ke-6 kali ini, kelompok kami memilih kasus oknum guru honorer di Nagekeo lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Nah, jadi kasus ini itu membahas tentang seorang guru honorer di salah satu SMP di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, diamankan pihak kepolisian dari Polres Nagekeo lantaran kasus pelecehan seksual. Nah, selanjutnya itu pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data berdasarkan dari kedua link ini, maka data yang kami dapatkan itu terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya. Baik, saya Retno Yuniarti. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap ketiga, yaitu tahap analisis data. Kita langsung saja. Nah, yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah dari kasus tersebut. Nah, jadi pada poin pertama yaitu adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum guru di SD Negeri Unggaran, Kabupaten Semarang. Jadi, oknum guru yang dimaksud ini dia telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang mana dia adalah mantan muridnya sendiri. Bahkan perbuatan itu dilakukan sejak korban masih duduk di kelas 5 SD hingga saat ini korban telah duduk di bangku SMP. Kemudian pada poin kedua, seorang guru honorer di salah satu SMP di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nageko diduga melakukan pelecehan seksual pada tanggal 17 September 2022 terhadap seorang pelajar SMP yang baru berusia 14 tahun di Kabupaten Nagekeo. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, kita harus mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu adanya hierarki, yang mana di sekolah itu atau di sebuah institusi pendidikan itu menciptakan suatu relasi hierarki seperti di institusi pekerjaan tadi. Nah, jadi maksudnya ini, murid cenderung tidak berani membantah saat diperintahkan guru. Nah, apalagi adanya ancaman-ancaman tertentu seperti jika kita melanggarnya itu maka akan adanya ancaman seperti nilai jelek, tidak naik kelas, dan sebagainya. Nah, selain itu, kegiatan akademik dan non-akademik tidak selalu bisa terawasi oleh guru dan murid lain. Untuk poin kedua, tidak menjunjung etika profesi. Nah, jadi sebagai seorang guru ini sudah seharusnya menjunjung tinggi etika profesi, terutama mengenai bagaimana dalam relasi antara pendidik dengan peserta didiknya, terutama yang berlawan jenis. Nah, untuk poin yang ketiga ini, rendahnya kompetensi kepribadian pada guru tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kompetensi kepribadian pada guru ini sangat-sangat diperlukan. Untuk poin yang pertama, banyaknya fakta adanya kasus-kasus tentang rendahnya kepribadian seorang guru. Nah, karena sedang maraknya kasus pelecehan seksual dan sebagainya itu dapat kita ketahui bahwasanya kompetensi kepribadian pada guru tersebut itu masih rendah. Selanjutnya, untuk poin kedua, adanya beberapa fakta permasalahan tadi. Guru ini kan seharusnya memberikan atau menampilkan kepribadian yang baik. Justru sebaliknya, dengan rendahnya kompetensi guru tadi, guru melakukan tindakan yang menyalahi kepribadian yang seharusnya dimilikinya, seperti kekerasan, ketidakjujuran, dan tindakan amoral lainnya yang dilakukan oleh guru itu merupakan permasalahan kepribadian yang perlu dapat perhatian dan harus diperbaiki. Kemudian, untuk poin yang ketiga, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kompetensi kepribadian ini merupakan faktor terpenting bagi seorang guru. Karena kepribadian itu yang akan menentukan apakah ia menjadi pembina atau pendidik yang baik bagi anak didiknya. Nah, jadi untuk poin yang keempat, dikarenakan betapa pentingnya memperhatikan kepribadian guru ini, maka semua guru dituntut untuk memenuhi kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan aspek terpenting dalam sebuah proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya untuk perbaikan dari kasus ini, yaitu yang pertama, pemerintah menetapkan pelaku pelecehan seksual akan dikenai pasal 82, pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan, kedua tentang UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. KPAI menyarankan orang tua yang menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan berasrama wajib
memastikan keamanan lingkungan, lalu memastikan adanya standar prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, KPAI meminta pemerintah membuat kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan cara mendorong Kementerian Agama memiliki regulasi pencegahan kekerasan seksual seperti Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Sebab ada sejumlah kasus terjadi di bawah naungan Kemenag. Selain itu, mendorong Kemendikbudristek mensosialisasikan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan kepada seluruh dinas pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapatkan pada kasus ini itu kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya di sekolah secara yuridis merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Di kasus kekerasan seperti pemukulan, penghinaan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid secara yuridis itu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah di Indonesia. Jadi, adapun upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan guru terhadap muridnya di sekolah, di antaranya itu ada membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik. Nah, pelatihan yang dimaksud ini penataran agar guru dapat melaksanakan proses pengajaran dengan pendekatan yang lebih efektif, agar maksud dari tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Nah, dengan adanya pelatihan terhadap para guru, jadi diharapkan kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah itu tidak terjadi lagi atau dapat dicegah.